takut suudon. Kan gini ya, ceritakan jangan yang nanggung dosanya yang mancing. Ini buat yang nggak tahu saja, jangan ditiru Bu. Ini perkataan sia-sia, tapi jadi bahan inilah tafakur ya. Ada yang sholat si Kabayan terus kentut, terus kata temennya, Kabayan batal kamu. Ya enggak dong. Loh kok enggak batal? Kan enggak wudhu dulu gitu. Memang dia enggak batal karena enggak sah. Salat ngadap kiblat, tidak semua zikir kita ngadap kiblat. Tidak ada yang berani salat kecuali kalau sudah tahu kiblat dia menghadap kiblat. Benar? Dalam salat lengkap dari niat lillahi ta'ala, dari takbir diakhiri salam, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada komplit, ada ummul Quran, Fatihah, ada surat-surat, ada ruku, ada sujud, ada doa yang diapit 2 sujud. Lengkap itu. Minta ampunan, Rabbighfirli, ditutup semua dosa. Minta curahan rahmat Allah, warhamni. Minta kecukupan, wajburni. Minta derajat diangkat, dicegah dari kehinaan, warfa'ni. Aduh, ini top semua nih. Sudah diampuni, dirahmati, dicukupi, diangkat derajatnya. Ingin rezeki yang halal barokah, warzukni. Bingung untuk bersikap, harus ada tuntunan, wahdini, petunjuk. Ingin diselamatkan dari tipu daya setan, dari kejahatan makhluk, dari ketersesatan, wa'afini. Ingin dihapuskan semua jejak aib dan dosa, wa'fu anni. Coba itu. Ini lihat, untuk doa ini saja begitu panjang permulaannya ya. Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Keluarlah doa ini, ditutup sujud lagi. Padahal di sujud aja ini wa aksiru doa, ini saat paling mustajabnya doa. Sayang kita tidak memanfaatkan sholat ini sebaik-baiknya. Benar? Tahu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya kita tidak mengerti arti sholat. Kita baca Fatihah tidak ingat permintaan kita yang sangat hebat dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat ada 4: nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Itu dalam Fatihah tuh. Kita minta nabiyyin sudah tidak mungkin kita, tapi jadi siddiqin, orang yang benar, syuhada, orang soleh. Kita tidak sadar waktu Fatihah itu kita minta sesuatu yang luar biasa, dan takut kita termasuk orang yang dimurkai Allah dan sesat. Tapi Fatihah lewat saja. Benar? Lewat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Bahkan ada yang lebih cepat dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah belum nih Fatihahnya? Kayaknya udah nih. Perasaan agak lama. Yang sebelah saja tadi awalnya bareng dia udah seruku. Berarti udah kan? Dan celakanya udah sholatnya ngaco, tidak menyesal. Jadi ketika istighfar itu lewat saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada menyesali sholat yang buruk. Istighfar kita tidak seperti orang minta ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Allah manta salam kan salam. Subhanallah, 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 subhanallah. Fokus ini, aduh pelan sekali ini subhanallah. Pengen cepat habis 30. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bisa Allah kan, la ilaha illallah. Wanatina bernya, amin, 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 amin. Pergi. Padahal itu kunci terbukanya pertolongan Allah
untuk sesudah sholat. Ini sesudah sholat kita banyak yang harus kita hadapi. Tidak tahu musibah mana yang akan menimpa, mana yang akan mencelakakan kita. Tidak tahu anjing mana yang bakal menggigit. Ini jalan ini rame, tidak tahu. Tapi Allah tahu apa yang akan terjadi. Di mana rezeki kita, ketemu siapa, hasilnya apa. Doa dalam sholat itu membuka urusan kita jadi baik. Jadi kayak kunci nih, masukin bagus, ceklek, kebuka. Wasta'inu bisabri wassalah. Yang lain-lain enteng, sholat kita bagus, Allah suka, yang lain-lain dibuat mudah. Tidak ada yang membuat mudah urusan selain pertolongan Allah. Negosiasi, wah segala dia, kalau Allah mudah mah nggak usah pakai nego, beres. Pinjam uang harus pakai ini, rumit. Kalau Allah mau bukakan hati, dipinjemin. Ngelamar pakai jas pinjam, mas nggak usah. Kalau Allah mau jodoh dengan anak saya sok nikah, beres. Apa yang susah? Semua hati dalam kekuasaan Allah, kan? Apa yang susah? Siap-siap. Besok hari Jumat akan ada pembagian sepeda 10 lagi. Langsung, saudara jangan mikirin saya. Tadi telepon ke seorang hamba Allah, ibu-ibu, dan saya tahu beliau suka sekali beramal. Bu, ada ladang amal apa? Mau bagi-bagi teman sepeda kepada yang mau ngantor pakai sepeda, khususnya guru, ustadz, atau siapa yang belum sanggup beli sepeda. Wah, saya ikutan. Siapa yang ngebulak-balik hati? Transfer aja tadi untuk 10 sepeda, ya. Oh, kan mudah hadirin. Saudara pengen minta ke Allah, minta ke saya jadi enak sayanya. Ya. Allah yang menentukan. Terima kasih hadirin sekalian, perbaiki sholat, perbaiki bacaannya. Jangan sampai kita tidak ngerti bacaan sholat. Mau khusyuk bagaimana? Ini sekarang saudara khusyuk melihat saya karena ngerti, ya. Coba saya pakai bahasa Itali, saya stres, saudara stres, ya. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Perbaiki sholat, ya. Apalagi sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah tidak boleh kita mementingkan diri. Contoh, imam Allahu Akbar, sudah mulai semua, dia baru Allahu Akbar. Ini tidak baik. Kita mengganggu kiri kanan kita. Tidak terbayangkan di zaman Nabi begitu. Kompak. Kalau mau jamaah ya kompak. Termasuk sujud. Ada yang sujudnya dilamakan. Itu bagus. Tapi kalau sujud sendirian, orang lain sudah tahiyat akhir jadi curiga. Hah? Hidup enggak? Enggak boleh. Kalau jamaah, jamaah. Nanti kalau sholat sunnah, mau sendirian, lama-lama silahkan. Jangan salah. Bagus doa dalam sujud, tapi pada saat yang paling tepat. Perbaiki bacaan sholatnya, tidak hanya tahsinnya, artinya. Sehingga nanti pada waktu sholat itu, kita seperti memahami nih, bahasa Indonesia. Ini kita enak bicara, doanya juga enak. Tidak sulit, tidak banyak kok yang dihafalkan. Tapi setan menghalang-halangi kita mempelajari bacaan sholat. Banyak yang sholat yang tidak mengerti bacaannya dan tidak mau belajar juga. Jangan-jangan yang panjang-panjang, Al-Ikhlas saja tidak tahu artinya. Penyebabnya apa?
Tidak belajar. Segala dibaca, ya, segala dilihat berita, kecuali bacaan sholat yang tidak dilihat. Ke depan, supaya kita persiapan Ramadannya enak, mari kita sama-sama belajar menerjemahkan Al-Quran. Saya iri betul kepada hamba Allah yang sudah bisa memahami bacaan Al-Quran, menerjemahkan. Jadi kalau sedang baca Al-Quran itu seperti baca buku saja, mengerti. Kalau sedang sholat, baca Quran, ya seperti ceramah ini, enak, hanya pakai bahasa Arab. Mungkin orang Arab yang fasih dan hatinya ikhlas sangat menikmati. Makanya kalau ada imam-imam yang nangis itu karena mengerti. Kita ikut nangis juga, ya, karena nggak enak. Nggak nangis disangka nggak ngerti, ya. Jadi kenapa nangis, ya? Atau ikut terharu karena nada, ajiga emang sedih, ya, nangis, dipaksakan. Tapi jarang di antara kita yang punya target ingin bisa memahami Al-Quran. Yang bahasa Inggris sih banyak, atau ngobrol bahasa Arab banyak, tapi ingin bisa. Harusnya itu target penting dalam hidup kita, supaya sholat itu nikmat. Juga kalau imamnya bacaannya panjang, misal dalam taraweh, kita ikut menikmati, bukan jengkel. Kita jengkel karena tidak mengerti, Pak. Ini buktinya sudah berapa menit saya ceramah, tidak ada yang kelamaan ya ceramah teh. Coba saya ceramah dalam bahasa yang tidak dimengerti, 5 menit saja sudah payah. Ayolah kita belajar, ya. Kan paling penting itu baca Quran. Orang non-Islam saja baca terjemahnya bisa makin yakin ke Allah, bisa makin berakhlak baik karena panduannya dibaca. Kita alhamdulillah bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya, tapi kalau tidak mengerti artinya, bagaimana mungkin kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita mengerti? Terima kasih. Ma'had Tahfidz Quran, Tahfidz Tunas Quran. Mana? Alhamdulillah, terima kasih. Ini para ahli Quran. Alhamdulillah. Quran diturunkan oleh Allah untuk diapakan? Diamalkan, benar. Jadi belajar Al-Quran itu goalnya adalah mengamalkan, bukan hanya untuk belajar, bukan hanya untuk membaca, walaupun itu berpahala, tapi intinya ahli Quran itu adalah yang mengamalkan Al-Quran. Terima kasih. MT Anissa, Jakarta, mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tadi ngacung lagi? Ya, alhamdulillah, nggak apa-apa, asal bahagia silahkan. Institut Islami Setiami, ada Institut Setiami. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Apa ini Setiami, Pak? Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Islami. Masya Allah, Indonesia, oke lah. Pasar Rebo. MT BKMM, apa BKM mana? Apa artinya, Bu? Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Masya Allah, Cianjur. Terima kasih. Sudah tertulis di Lauh Mahfud, kita akan silaturahim hari ini di sini. Semoga yang kita duduki ini jadi saksi juga nanti, ya. Masya Allah. Terima kasih. Ada yang akan ditanyakan? 1, 2, 3. Sebentar. Ada yang bisa bantu? Ada dekat, boleh maju, mikrofonnya di sini. Ini santri baru ya? Program apa, Dek? Roh Kolbiah. Alhamdulillah. Ada dari mana? Dari Tasikmalaya. Usia berapa? 18 tahun. Alhamdulillah.
Kenapa ikut pesantren daurah qalbiyah? Ingin mencapai ridho Allah. Alhamdulillah. Disuruh orang tua bukan? Iya juga. Iya. Berarti orang tuanya ingin diridhoi Allah ya. Kepaksa enggak? Enggak. Ya, pertanyaan ini sebetulnya tidak perlu disampaikan karena membuat tekanan ya. Maafkan saya deh. Sadar itu biasanya lebih awal lebih baik. Terima kasih deh. Ada pertanyaan? Baik, izin bertanya. Jika kita pernah meninggalkan sholat, tapi kita lupa pernah berapa kali meninggalkannya? Iya, tobat. Saya belum mendapatkan harus mengkodok persis jumlahnya, tapi tobat lalu perbaiki sholat dan tambah saja dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Gitu. Apakah itu perlu dikodok lagi sholat? Gak apa-apa, jangan suka dikomentari. Yang saya pahami tidak perlu dikodok, tapi tobat dan perbanyak sholat sunnah lainnya. Baik Kak, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berbaik sangka. Mungkin sedang fokus kepada pertanyaan sehingga kurang fokus kepada jawaban gitu. Lanjut. Sebelahnya tadi yang nanya siapa? Kalau tidak ada, akhwat sudah ada mikrofonnya belum? Boleh dibantu ke DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BKMM Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Ya, boleh acungkan tangan supaya jelas. Sebelah sini. Ada jasadnya kah? Ada. Ada. Alhamdulillah. Silakan. Ke depan. Yang ngacung siapa, yang bicara siapa. Sabarlah, dunia ini sederhana ya. Ya Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anugerah terbesar bagi kami khususnya dari BKMM Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur bisa menatap AA dari kedekatan luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. AA orang yang mahal, terima kasih kami bisa berjumpa dengan Alhamdulillah. Asalnya kami bisa tadi mau pagi-pagi karena kajian asar, jadi kami tadi dari syariater dulu, walaupun gak ada yang menanya pun gak apa-apa. Nepangken Abdi Haji Pauziah mewakili dari BKMM Kecamatan Pacet. Mau bertanya ataupun mau ditambahkan dari AA, bagaimana supaya kita menjadi ibu-ibu yang solehah untuk bisa membantu anak-anak putra putri kami menjadi putri yang soleh dan solehah. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya sudah, terima kasih ya. Jawabannya di atas pisan AA. Terima kasih Bu. Luar biasa. Baik, bagaimana menjadi ibu yang soleha, bapak soleha? Pertama yang paling penting adalah ada 3 cirinya ya. Kalau menurut Imam Ibnu Rajab, 1, pembelajar sejati. Jadi sangat semangat belajar agama dengan ikhlas dan sangat semangat mengamalkan ilmu agama. Kalau ini tidak dilewati, nggak bisa. Karena iman dan amal soleh semuanya bergantung ilmu. Pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Siapapun yang tidak semangat belajar dan semangat mengamalkan ilmu tidak bisa menjadi soleh, soleha. Orang soleh, soleha itu cirinya adalah sangat semangat untuk nambah yakin ke Allah dan semangat jadi amal soleh. Nah kalau ibu lihat saja, ibu buka HP, berapa banyak buka Quran di HP dengan terjemahnya, atau buka WA yang lain-lain, atau medsos yang lain, itu menentukan. Kalau lebih banyak yang lain-lain dan sedikit sekali baca ilmunya, padahal
kita hutang belajar sangat banyak. Ilmu kita sangat sedikit. Kalau ilmu agama sangat sedikit, maka ngarang hidupnya ini. Perilakunya ini ngarang, sekepikirnya, sesukanya, dan kalau ngarang pasti nafsu yang akan didahulukan. Jadi penyebabnya itu adalah kurang semangat untuk belajar. Ada ke pengajian belum tentu niatnya belajar. Kenapa ibu ke pengajian? Atuh capek di rumah wae mah, hanya kerjaan, pengen istirahat. Jadi di pengajian teh nangunjar tidur. Ada yang ke pengajian karena nggak enak kalau nggak datang, belum tentu ikhlas. Termasuk yang mesantren, termasuk yang kuliah agama S1, S2, S3, kalau tidak ikhlas, niatnya bukan takarub kepada Allah, ilmunya sulit diamalkan, tidak barokah. Niat itu alamat, salah niat, salah alamat. Dan tiap ilmu yang diamalkan Allah tahu, Allah nanti yang nambah. 2, ciri yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak akan jadi orang baik, tidak silau cinta dunia. Punya dunia tapi tidak kagum, tidak diperbudak, tidak merasa mulia oleh duniawi, tidak merasa hebat dan sukses oleh duniawi, tapi merasa suksesnya itu dengan ketakwaan. Nah, kalau alat ukurnya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, mobil bagus, rumah bagus sebagai alat ukur kesuksesan, susah jadi orang baiknya. Mungkin punya, kita di bagian kaya, takdir Allah kita bakal kaya. Kalau Allah mau ngasih kita kaya, cuma yang zuhud mah enggak lengket, enggak merasa spesial dengan dunianya. Ada dikasih punya yang bagus, tapi hatinya itu tidak merasa mulia, hatinya berpaling. Jadi dunia cuma ada di tangan aja. Tapi kalau dunia udah di hati, udah susah baiknya. Yang ketiga, ciri ibu akan jadi wanita solehah, ibu sangat sibuk melihat dosa, aib, kekurangan sendiri dibanding memikirkan aib, kesalahan, kekurangan orang. Kalau orang sudah senang ngobrolkan kejelekan orang, dia jelek. Kalau orang suka nyari-nyari kesalahan orang tanpa hak, dia yang jelek, nggak bisa. Tidak ada orang menjadi baik selain memasuki pintu tobat. Tidak ada orang bisa tobat kecuali dia bisa jujur melihat dosanya sendiri. 3 ini aja dulu, Bu. Mangga dituang ku ibu ya. Hatur nuhun. Terima kasih. Silakan. Lahir. Saya sampaikan sebentar hatur salam tipun lancek Aa. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali ya. Boleh dipinjamkan mikrofonnya sini. Allah sedang melihat kita tidak? Jawab. Apakah malaikat hadir bersama kita? Hadir. Mungkin jin Islam juga ada yang hadir di sini. Biasanya saya tidak tahu ya. Dan saya tidak ingin tahu. Tapi kalau hadir, alhamdulillah. Masjidnya sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, relate banget kajian petang ini gitu, sama yang sedang saya galauin. Yang pertama, kemarin niat sama Allah pengen healing terus kepikiran pengen ke Darul Tauhid, pengen iktikaf di sini gitu kan. Terus dengan kajian AA, gimana ongkosnya, minta sama Allah, terus ya Allah pengen ke Darul Tauhid, qadarullah saudara bayar utang, Masya Allah, jadi bisa buat beli tiket kereta api dari Bekasi ke sini. Masya Allah. Terus materinya juga tentang sabar dan sholat. Akhir ini sih maksudnya ya akhir-akhir ini saya kayak lagi ngerasa hopeless gitu tentang pendamping hidup dan jodoh pekerjaan impian gitu kan.
seperti nasihatnya AA yang saya bilang sabar sama sholat gitu. Dan saya lagi berusaha nerapin itu dalam diri saya gitu. Bilang sama Allah udah, ya Allah udah nggak bisa apa-apa, udah terserah Allah lah kayak gimana gitu. Bisanya sholat sama sabar, kadang ya bisa netesin air mata, tapi orang-orang sekitar itu nganggap saya tuh kurang ikhtiarnya gitu. Misal saya mau dapat pendamping hidup, ya saya ningkatin value gitu, Ningkatin value tuh gimana, berat badan atau apa? Ningkatin apa ya, ya dandan yang cantik gitu kan, apa atau naikin skill gitu kan. Nanti tuh insya Allah ada yang mendekat seperti itu. Atau ketika jodoh impian, ya udah belajar kan, pembukaan CPNS bentar lagi kayak gitu, ikut kursus ini kursus itu gitu. Padahal di satu sisi saya bilang saya udah melakukan itu dan lagi di tahap udah, ya Allah udah capek itu, maksudnya ya Allah udah terserah Allah aja deh gimana gitu. Nah disangkapnya kurang gitu ikhtiarnya. Pertanyaannya di sini bagaimana bentuk Allah menilai ikhtiar suatu hambanya gitu ya, seperti itu. Saya coba jawabkan ya. Sebetulnya ini bahan ceramah nanti malam ini, tapi ini iklannya saja. Jadi ada 3 amalan yang kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah yang maha kuasa atas segala-galanya menolong kita mengabulkannya. Yang pertama, jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah bagaimana? Jujur, jadi harus ada hati yang jujur kepada Allah. Misal seperti ini, mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa mengabulkan. Saat yang sama mengakui bahwa saya ini orang yang berlumur dosa, ngaku asli, tidak layak saya ditolong oleh Allah. Ibadah saya sangat buruk, sholat tidak mengerti, akhlak saya tidak baik. Nah, jujur melihat siapa diri dan mengakuinya di hadapan Allah, lalu memelas, meminta diampuni, dan benar-benar yakin hanya Allah yang bisa menolong, tidak ada selain Allah. Sudah tidak pusing dengan penilaian apapun dari orang, karena yakin penilaian Allah lah yang terpenting dan yang menentukan. Jadi betul-betul ke Allahnya tuh bulat, utuh, dan mengakui keburukan, kejelekan, kelalaian kita, dan sangat jujur mengakuinya. Dan menghibah, meminta kepada Allahnya juga dengan sungguh-sungguh, hanya Engkau, tidak ada selain Engkau. Jadi tidak menduakan Allah di hati dengan ikhtiar, dengan dandan, dengan skill, dengan meningkatkan value. Cuma satu aja, bagaimana Allah menolong. Tidak takut dihina orang, bukan karena ingin dipuji orang, nggak ada. Nah, kejujuran hanya kepada Allah, ini intinya. Banyak yang minta tapi tidak, ya Allah berikan saya jodoh, nggak ada pengakuan dirinya tidak layak, nggak ada pengakuan dirinya ujub, ria, sombong, ahli maksiat, tidak ada pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya. Nah, ini perlu dibersihkan dan diluruskan, sehingga hati itu jelas posisi kita sebagai hamba dan Allah satu-satunya penguasa penolong kita. Tidak ada yang lain selain Allah. Yang kedua, alhamdulillah, yahdikumullah, adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh-sungguh menyempurnakan ikhtiar dan doanya. Jadi ikhtiarnya gimana? Ya bisa ikhtiar memberitahu lewat orang tua, saudara, atau siapa, ikhtiar yang tidak menjatuhkan kehormatan seorang muslimah, ya, menginformasikan. Allah melihat ikhtiar kita. Kalau cari kerjaan yang jujur, apalah yang menjadi ikhtiar yang syar'i.
yang memang semuanya seikhtiar, seperti supaya sepeda tidak hilang, dirantai, kita doa, tapi ya dirantai lah. Kalau udah gitu ada yang ngegergaji rantainya, ya berarti kita harus ditembok nih, digembok yang bagus, ya begitulah, sempurnakan. Dan yang ketiga adalah pasrahkan total lahir batin kepada Allah. Wa may fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pertama kejujuran ke Allah, yang kedua sempurnakan ikhtiar doanya, yang ketiga pasrahkan. Gak usah pikirin lagi penilaian orang. Gimana teman-teman saya udah nikah, ya itu Allah yang nakdirkan, kenapa kita mikirin teman? Ya. Tapi ibu saya nyuruh nikah, ya ibu kan udah nikah, ya apalagi ada yang belum, lebih ingin, ya kan? Sudah, nggak apa, sabarlah bu, insya Allah ibu doakan Allah yang Maha Kuasa. Jangan tertekan oleh omongan orang, karena tidak menyelesaikan apa-apa. Makasih ya. Ini mewakili yang lain-lain. Ayo dong ikhwan, adakan keberanian tuh ya. Tunggu nanti di pinggir jalan deh. Kalau mau nyebrang ya. Mau amalan yang paling topnya istighfar. Banyak istighfar. Percayalah, banyak pertolongan Allah yang akan datang tidak diduga-duga. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak, ya Mannan badi'us samawati wal ard, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai ya Rabb. Ampuni sebanyak apapun dosa dan aib kami. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan yang terang-terangan, yang halus yang ada pada diri kami. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Ampuni setiap ujub dan kesombongan kami. Ampuni segala kedengkian yang ada di hati kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa ya Allah, ampuni segala perbuatan buruk kami kepada orang tua, segala perilaku kami kepada ibu bapak kami. Ampuni ya Allah orang tua kami, bagaimanapun keadaannya. Sayangi keduanya, berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur ibu bapak kami ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan orang tua kami bisa bahagia di surga, jadikan kami anak yang soleh, soleha, tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah bagi kami, yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami ya Allah keluarga yang penuh barokah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman dan amal soleh kami. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah yang ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, kumpulkan kelak kami semua di surga-Mu. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka-Mu. Doa ya Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau terima. Ya Allah, perbaiki dunia kami ya Allah, perbaiki agama kami ya Rabb, karena inilah penjaga kehidupan kami. Perbaiki dunia kami ya Allah, tempat kami sekarang berada. Perbaiki akhirat kami, tempat kami kembali. Jadikan umur yang sisa ini menjadi tambahan kebaikan bagi kami. Dan jadikan kematian kami kematian husnul khotimah, perhindarnya kami dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karuniakan kepada kami salat yang khusyuk. Mudahkan kami memahami Al-Qur'an-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Jadikan kami bukti keindahan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.